Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sampai mana? Masailu fil ma'i. Beberapa pertanyaan fil ma'i, di dalam air. Beberapa soal-soal atau pertanyaan seputar air. Mas'alatun, mas'alatani, masail. Baharwi Fahuma fardoni, maka keduanya itu fardoni, dihukumi fardu. Padahal keduanya itu adalah sunnah. Mandi Jumat sunnah, tajdid wudu itu juga sunnah, terserah ya. Karena sudah masih dalam kondisi sudah berwudu. Tetapi karena dia nazarkan, maka dua-duanya ini berubah menjadi fardu. Wa ma'uhuma, dan air keduanya ghairu mustakmalin, tidak disebut air mustakmal. Karena kalau kita kembali ya pada pembahasan air yang mustakmal pada halaman 59, ini kan makna mustakmal ma ustu'mila fi fardhi thaharah, yakni air yang dipakai di dalam fardu thaharah, fardunya. Berarti ketika kita membasuh muka, itu kan fardu thaharah. Nah, basuhan yang pertama itulah fardunya. Nah, kalau kedua, ketiganya itu kan sunnah. Dan di sini disebutkan 4 syarat sehingga dia disebut sebagai air yang mustakmal. Yang pertama, air itu kurang dari atau kurang dari 217 liter. Syarat yang kedua, bahwa air yang digunakan itu harus untuk apa? Fardhi thaharah. Tadi atau menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Terus syarat yang ketiga, disebut dengan air mustakmal itu ayyam fasila anil admi, bahwa terpisah dari aman. Nah, di dalam pertanyaan ini ya, kembali pada pertanyaan yang tadi, bahwa ketika kita menggunakan ya, air, misalnya air tidak disebut air mustakmal karena apa namanya? Contohnya ini, jika seseorang menazarkan ya, mandi sunnah, maka menjadi wajib. Nah, sisanya itu dia tidak disebut sebagai mustakmal. Karena apa? Ini alasannya. Li'annahuma, karena sungguhnya keduanya, yakni mandi sunnah dan tajdid al-wudu tadi ya, mandi Jumat dan tajdid al-wudu, lam yarfa'a al-hadasa, tidak bisa menghilangkan hadas. Artinya bukan menghilangkan hadas ya. Mandi Jumat kan sunnah hukumnya, bukan menghilangkan hadas besar ya. Atau tajdid al-wudu,
bukan juga menghilangkan hadas, karena dia tidak dalam kondisi berhadas. Wa wujubuhuma, dan wajib keduanya itu aridun, yakni baru datang. Artinya wajibnya mandi Jumat karena dia nazarkan, atau tajdidul wudu karena dia nazarkan, itu wajibnya baru. Asalnya itu adalah sunnah, tapi karena dia nazarkan maka berubah jadi wajib. Maka hukum wajibnya ini baru, ya. Sehingga ketika ada orang yang menggunakan air, ya, dari sisa mandi wajib yang dinazarkan atau tajdidul wudu yang dinazarkan, itu sisa-sisa air itu tidak disebut sebagai mustahab, bukan membersihkan atau menyucikan yang fardu. Ini memang disebut fardu, tetapi fardu arid, fardu yang baru datang. Wal ibratu bil asli, wal ibratu, adapun yang dipertimbangkan, adapun yang dipertimbangkan bil asli, yakni sesuatu yang pokok, asal. Maksudnya asal itu adalah wajib, bukan fardu yang arid, yang baru datang, tapi fardu yang memang asalnya fardu. Terus pertanyaan kedua, lana ma'un, bagi kami ma'un, ada air, mutanajisun, yakni air yang terkena najis, bi awanin, pada wadah, muta'addidatin, yang berbilangan, artinya yang bermacam-macam. Maksudnya ada air yang terkena najis, ya, pada wadah yang berbilangan. Artinya ini ada najisnya, ini ada najis, wadah yang ini tidak, banyak sekali wadah-wadah di situ. Ada beberapa wadah yang terkena najis. Jama'nah, kami kumpulkan, kembali kepada awanin mutadidah, itu wadah yang banyak, itu dikumpulkan air yang berisi, wadah yang berisi air yang banyak tadi itu, ya. Fi ina'in wahid, pada satu wadah, dikumpulkan kepada satu wadah. Fama hukum hazal ma'i, maka apa hukum air tersebut? Pertanyaannya, dari sekian banyak ember, misalnya ada air, ada di situ air yang terkena najis, lalu digabung jadi satu wadah, apa hukum air itu? Apakah tetap terkena air yang entah najis atau bagaimana? Idza balagul kullataini, apabila sampai dua kullah, artinya ketika dikumpulkan air-air yang banyak tadi dari setiap wadah itu, dikumpulkan lalu sampai dua kullah, walam yataghayyar, dan tidak berubah. Artinya dikumpulkan lalu tidak ada perubahan, warnanya tidak, baunya tidak ada, rasanya juga. Fatuhurun, maka hukumnya suci. Intinya di situ tidak ada perubahan, dan syaratnya juga harus lebih dari dua bulan. Fatuhurun, maka hukumnya suci. Walau furiqo ba'da zalik, walaupun dipisah ba'da zalika, sesudah yang demikian kita gabung jadi satu, tidak berubah, maka hukumnya suci. Dan kita pisah lagi, ya, menjadi beberapa bagian, itu juga tetap dihukumi suci. Wa illa fala yatru, jikalau tidak maka tidak dianggap suci. Maksudnya jikalau tidak sampai dua kullah ketika dikumpulkan air-air yang ada di wadah-wadah yang banyak itu,
tidak sampai 2 kullah atau malah berubah air itu, maka tentu tidak dianggap suci. Nah, yang ketiga, masuratu ma'in. Masuratu ma'in, apa contoh air? Balagho mi'ata kullatin, yang sampai 100 kullah. Walakinnahu, akan tetapi air yang 100 kullah itu najisun, dihukumi najis. Ma'a annahu lam yataghayyar, besertaan bahwasanya air itu lam yataghayyar, tidak berubah. Nah, ini kan mengherankan kan? Airnya tidak berubah dan airnya itu sampai malah lebih dari 100 kullah, tetapi air itu malah dihukumi najis. Suratu zalik, contoh air itu adalah ini fil ma'il jari, pada air yang mengalir. Ada air yang mengalir. Bi ayyakuna, dengan bahwa adalah fil majra, pada tempat mengalir air itu. Ada mengalir, tempat mengalir air, tempatnya ya. Najasatun, ada najis. Waqifatun, yang apa istilahnya, yang menetap atau yang terhenti ya. Ada najis yang terhenti di situ, yang kemandek ya. Ada aliran air tetapi ada najis di situ berhentinya, tempat mengalir air itu. Wa kullu jariyatin, dan setiap aliran aqallu min kullataini, yakni kurang dari 2 kullah. Bahazal ma'u, maka adapun air ini najisun, najis. Min ghairi taghayyurin, dari ketiadaan berubah. Madama fil majra, selama fil majra, di tempat mengalir ya. Walau balagha mi'ata kullah au alfa kullah, walaupun sampai 100 kullah atau 1000 kullah, tapi tetap di situ najisnya masih tetap ada di tempat mengalir air itu. Hatta yajtami'a fi makanin aktsara min kullataini fanahkuma bituhuriyati, sehingga terkumpul pada tempat aktsara min kullataini, yang lebih dari 2 kullah, fanahkuma bituhuriyati, maka kami hukumi dengan kesuciannya. Pertanyaan yang keempat, masuratu ma'aini, apa contoh dari 2 air? Yasihu, asah atau tahuru, bersuci, bihima, dengan 2 air itu, infirodan, secara terpisah ya. Secara apa istilahnya, menyendiri. La ijtima'an, tidak secara dikumpulkan. Artinya ada 2 air, nanti ketika kita menggunakannya untuk bersuci, bisa sah 2 air itu, tetapi dengan
masing-masing, bukan dengan dikumpulkan. Kalau dikumpulkan malah jadi tidak sah. Suratu zalika idza turiha ma'un tahurun, apabila dicampur ma'un air, tahurun yang suci, mutaghayyirun yang berubah, bima fi maqarrihi, perubahannya itu dengan sebab apa yang ada di tempatnya. Fi maqarrihi, di tempatnya, artinya di tempat air itu. Au mamarihi, atau tempat melewati air, tempat lewatnya air. Ada air suci tapi dia berubah dengan sebab tempat air itu atau tempat lewat air itu. Katuhlubin, seperti lumut. Dicampur dengan apa? Ala ma'in tahurin, atas air yang suci, ghairi mutaghayyirin, yang tidak berubah. Fataghayyara bihi, maka berubah dengannya, artinya dengan dicampur tadi. Hatta salaba ismal ma'i anhu, sehingga hilang, salaba, sehingga hilang ismal ma'i, nama air, anhu, daripadanya. Jadi maksudnya ada dua air. Air yang pertama adalah air yang suci tetapi ada perubahan. Air itu berubah. Nah, berubahnya itu dikarenakan bisa karena tempatnya atau karena tempat lewatnya air itu. Misalnya di situ ada lumut, berubah air itu karena lumut. Seandainya kalau kita bersuci dengan air yang itu, maka tidak masalah, ya. Tetapi kalau air yang tadi yang berubah dengan sesuatu perubahan karena tempatnya, karena dari lumut tadi, ya, kita campur dengan air yang suci, ya, yang tidak berubah, ghairi mutaghayyirin, tidak berubah, dicampur dengan air yang berubah tadi dengan sebab lumut misalkan. Nah, ketika dicampur dua air itu malah menjadi berubah, ya. Ketika dicampur berubah sehingga nama air itu hilang, ya, membentuk nama baru. Fala yajuzu tatahhuru bihi, maka tidak boleh bersuci dengannya. Li'anna hadza taghayyura, karena sungguhnya perubahan ini yastaghniyal ma'u anhu, ya. Yastaghniya al-ma'u, yakni mudah dihindari, ya, al-ma'u oleh air, anhu daripada. Jadi ini pertanyaan, ada dua air, ketika dipisah cara bersuci malah sah, tapi kalau digabung, dikumpulkan malah tidak sah. Ini tentu berdasarkan kajian-kajian ijma atau kesepakatan para ulama. Jadi ada namanya masadirul ilm, sumber ilmu, ya. Kalau paham ahli sunnah wal jamaah, seperti yang sudah makruf, harus jelas kita tuntut ilmu, sumbernya itu pertama Al-Quran, perintahnya ada, larangannya ada,
maka kita bisa ambil hukum-hukumnya lewat Al-Quran. Nah, sumber yang kedua ketika tidak ada dalam Al-Quran, ada penjelasnya di dalam hadis. Nah, di dalam hadis tidak ada, maka ada kesepakatan para ulama, ya, para sahabat, para ulama, atau orang-orang yang memang memenuhi syarat di dalam berijtihad, ya. Nah, itu yang disebut dengan ijma'. Nah, terus ada juga sumber hukum yang keempat adalah kias, mengkiaskan, ya. Bisa contoh di dalam Al-Quran tidak ada larangan disebutkan di situ keharaman tentang narkoba, misalkan. Tidak larangan narkoba. Hadis juga tidak. Nah, ijma' juga. Nah, sehingga metode yang keempat mengkiaskan. Kenapa narkoba ini diharamkan? Karena dikiaskan dengan ayat Al-Quran bahwa segala sesuatu yang menghilangkan akal, ya, menghilangkan kesadaran atau yang memabukkan itu adalah haram. Nah, maka termasuk narkoba ini juga haram. Dikiaskan dengan ayat tentang keharaman, ya, khamar, menghilangkan akal sehat, sama, ya, sama dampaknya dengan narkoba sehingga hukumnya menjadi haram. Itu namanya kias. Nah, tentu proses itu yang empat ini kita harus pelajari, ya. Supaya kita bisa paham Al-Quran harus dipelajari. Supaya kita tahu hadis, ijma', kias harus kita belajar. Baru kita bisa tahu, paham, ya. Nah, terus ada yang kedua, ada ilmu-ilmu, ya, karunia Allah yang tidak kita dapatkan lewat belajar, tetapi Allah berikan. Nah, sering kita temukan di situ ada istilah kasyaf, ada istilah firasat, kan? Firasat saya, wah, seandainya kelaluan ini akan terjadi, ternyata betul ada orang-orang yang memiliki firasat terbuka, ya. Ada juga orang yang diberikan oleh Allah ilmu laduni. Artinya laduni ini sesuatu yang diberikan anugerah langsung oleh Allah tanpa ada proses. Denwah beraja seru-seru pintar, bisa. Dia tidak pernah mondok tapi luar biasa. Ada juga seperti itu, ya. Nah, itulah ilmu yang Allah langsung berikan. Nah, ketika Allah memberikan ilmu yang tadi, ya, seperti kasyaf, terus apalagi ilmu laduni, firasat dan lain sebagainya, itu Allah berikan tentu ada sebabnya, ya. Apa sebabnya? Ternyata orang tersebut dia taat kepada Allah. Ada dalam Al-Quran, wattaqullah wa yu'allimukumul. Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah yang langsung akan mengajar kalian. Allah yang akan memberikan ilmu kepada kalian. Allah yang akan membimbing kalian, ya. Nah, tentu orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk tadi itu atas dasar dia taat kepada. Nah, ada orang yang tidak pernah taat, durhaka, tetapi luar biasa, ya, firasatnya dan seterusnya. Nah, maka dia tertolak dari makna hadis tadi atau makna ayat tadi. Bisa jadi itu juga dari setan ada, ya. Makanya khusus ketika kita mengkaji ilmu tarekat, ya, nah, ilmu tarekat ini kadang saat kita belajar menggeluti ilmu tarekat ini tetapi tidak ada bimbingan, ya, ataupun tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, atau kita menuntutnya kepada guru-guru yang memang tidak memiliki sanad atau tidak mengikuti syariat, maka yang ada dia akan terjerumus, ya. Memang ketika dalam proses menjalankan tarekatnya itu, tetapi karena tidak jelas sanadnya, gurunya tidak jelas, ilmu yang dipelajari malah dia tinggalkan syariat, maka saat itulah datang juga nanti setan menggoda, ya,
mengemas sesuatu yang ketika seolah-olah bisikan itu dari Tuhan, padahal itu dari setan. Sehingga banyak kita temukan banyak orang yang mengaku-ngaku mendapatkan ilham, mendapatkan ini. Nah, dengan ilham yang dia dapatkan, kanggo adik sembahyang, kanggo tinggalan kewajiban sholat 5 waktu. Wah, ini saya dapat dari ilham. Nah, itu setan gitu ya. Nah, kenapa? Karena tentu ilmunya Allah baik secara akidah, secara syariat atau secara hakikat tidak akan bertolak belakang. Tidak akan mungkin semakin meningkat dekat dengan Allah lalu syariat itu ditinggal. Tidak mungkin. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW secara akidahnya, secara syariatnya, secara hakikatnya, segala macam beliau paling tinggi dari segalanya. Dan beliau luar biasa. Ya. Beliau maksud dijaga oleh Allah SWT, tetapi beliau tetap mengamalkan istighfar. Astagfirullah. Padahal tidak ada dosa, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara syariat beliau luar biasa. Manusia paling agung, paling mulia, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Secara syariat sampai dikisahkan dalam hadis atau banyak riwayat bahwa ketika beliau sholat, saking banyaknya sering sholat beliau, kakinya sampai bengkak. Nah, secara syariat kan luar biasa. Ibadah, berdoa juga beliau luar biasa. Secara akhlak, apalagi secara. Jadi akidahnya, syariatnya, akhlaknya beliau itu luar biasa. Nah, ini ada orang yang mengaku akidah saya Islam, tetapi secara syariat malah menyimpang. Ya, dulu ada namanya gerakan Gapatan, gerakan Fajar Nusantara. Apa bentuk aliran itu? Pemahamannya bahwa sholat yang 5 waktu itu tidak wajib. Yang wajib adalah sholat malam. Nah, ternyata ada juga pengikutnya. Nah, ketika pengikutnya ini mempraktekkan sesuai dengan pemahaman alirannya yang wajib adalah sholat malam, maka dia tinggalkan sholat yang 5. Yang wajib dia kerjakan hanya sholat malam. Nah, tetapi namanya sholat malam ya, yang 5 waktu saat dalam keadaan kita sadar, banyak waktu, sulit kita kerjakan. Apalagi sholat malam jam 3 malam disuruh kerjakan, kan berat, luar biasa ya. Nah, ketika ada pengikutnya berat melakukan sholat malam, maka muncullah peraturan baru dari sang maha gurunya. Kalau tidak mampu menjalankan sholat malam yang hukumnya wajib, maka boleh diganti dengan uang sekian. Nah, itu cekat politik guru ya. Seilin serah kepeng guru. Nah, jadi dia pun besok si kepeng guru. Atau tidak wajib yang namanya sholat, yang wajib hanya zakat. Seilin zakat guru. Nah, terkadang doang. Tapi tetap saja ada pengikutnya. Ya. Sebenarnya masuk ke surga itu gratis. Ya. Ketika kita mau sholat betul bayar. Ya. Ketika kita mau puasa segala macam gratis, tidak ada biaya. Seandainya pun kita mengeluarkan sedekah 1000 kita keluarkan, bukan berarti hilang 1000, malah bertambah, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita mau ke neraka malah mengeluarkan uang banyak. Kalau kalian mau ke neraka, coba cari cek dulu daftar maksiat, daftar dosa. Kita mau minum khamar, beli. Kita mau berzina, oh banyak pilihannya. Nah, ini beli. Ini ada perempuan ini 1 jam harga 80 juta. Itu bahaya gitu kan? Nah, berarti kita mau ke neraka itu bahaya. Jadi maksiat itu bahaya. Nah, sekarang kita ngaji udah bahaya kan? Bayarnya kembali kepada
kalian. Ya. Misalkan kalian mondok apa biaya? Nah, ada di situ namanya uang infak, bukan uang untuk diberikan kepada kita, tapi namanya uang infak. Ambil kembali pondok, dibangunkan pondok. Nah, pondok ini dibangunkan dari uang kalian, nah dipakai ngaji dari kalian, kembali kepada kalian pahala. Ya. Terus ada biaya pakaian, kembali kepada kalian. Ada biaya makan, kalian angin makanan semua. Ya. Apa yang pondok? Uang asrama sekian, listrik gratis atau tidak? Tetap bayar. Ya. Sadai sumur kan anak sumur, lagu biar kandai ini mereka dulu listrik, masih bayar. Ada di situ, kembali kepada kalian. Ya. Maka apa yang kita lakukan sejatinya ketika dalam hal kebaikan itu sebenarnya gratis. Ya. Seandainya pun kita keluarkan, kembali kepada kita. Malah ketika mau melakukan dosa maksiat, itulah yang kita keluarkan banyak uang. Tapi kenapa kebanyakan orang memilih jalan itu? Itulah pentingnya nafsu. Ya, itulah peran nafsu. Jadi makhluk yang Allah ciptakan itu, pertama malaikat ini selalu benar, tidak pernah salah. Ya, wajar karena malaikat itu hanya diberikan akal, nafsu tidak ada. Maka ketika malaikat itu mulia, wajar mulia. Kenapa? Karena memang dicipta oleh Allah untuk mulia. Terus ada makhluk kontra dari malaikat namanya setan, iblis. Nah, Pak setan ini tidak pernah benar, selalu salah. Ini dua ini kena. Ya, tidak pernah benar, selalu salah. Karena memang tercipta untuk salah. Nah, ada makhluk yang ketiga namanya manusia. Manusia ini ada malaikatnya, ada setannya. Ada takwanya, ada sifat bujurnya, sifat jahatnya. Nah, di dalam hati kita ini ada dua sifat, sifat takwa, sifat bujur. Karena ada dua sifat yang bertolak belakang berada di satu tempat, maka mereka ini bolak-balik. Kadang takwa, kadang bujur, sehingga disebut hati itu bahasa Arabnya qalbun. Ya, bolak-balik. Makanya kita diajar oleh Rasulullah untuk sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai sang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk terus istiqomah dalam menjalankan ketaatan, menjalankan agama Islam. Nah, seperti kita terus harus berdoa. Nah, karena manusia itu ada nafsu, ya, ada akal. Nah, kita juga dibantu oleh malaikat untuk melakukan ketaatan. Di satu sisi juga ada setan menjerumuskan kita menuju kemaksiatan. Maka disitulah peran iman kita. Ya. Harus ada gas, harus ada rem, ibarat mobil. Ya. Kalau kita mau jalankan kendaraan, maka kita gas. Nah, kalau kita ngegas terus tanpa direm, bisa nabrak. Nah, jadi saat kita ngaji, saat kita belajar gas, ya. Tapi ketika ada perkara yang tidak baik, kita rem. Kalau ngegas terus tidak pernah rem, ya, maka akan bahaya. Nah, itulah manusia, ya. Nah, oleh karena itu kita dengan metode zikir, salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan nafsu. Ya. Bukan kita bunuh nafsu. Kalau kita bunuh nafsu, ya mati. Ya. Kita kendalikan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai berzikir, seperti biasa, ya, supaya khidmah majelis zikir ini, tentu pertama mari kita berniat apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah. Niatkan ikhlas, nuntut ilmu ikhlas, mencari ilmu dan semuanya kita ikhlaskan, niatkan semata-mata karena. Nah, terus yang kedua,
selama proses zikir ini, karena ini adalah amaliyah yang mulia, tentu kita juga harus ada adab-adabnya. Apa adabnya? Tentu tempatnya ini mulia, bacaan yang kita baca mulia, tentu jangan sampai terganggu, dikotori dengan main-main, ya. Dikotori dengan ucapan-ucapan yang malah berbeda dengan ucapan ketika kita baca zikir atau wirid atau doa-doa itu, ya. Nah, dan yang ketiga, sambil kita berniat berdoa, apapun doa kita saat dalam majelis ini, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kabulkan. Terutama doa, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. 3 tahun mondok kurang, tambah lagi 6 tahun, ya. Seandainya kita sudah bisa, dan yakinlah kita bisa, dan orang tua, keluarga, semuanya di kampung kita menunggu kita. Apa oleh-oleh yang kita bawa? Masjid sudah siap menunggu. Azan silakan. Dia tahu azan jadi khotib. Atau malas menjadi khotib, jadi imam. Dia tahu jadi imam, dia tahu jadi khotib, jadi marbot. Dia milih jadi marbot. Apa aja, ya? Tukang keruk sumur, betul, ya. Jadi harus jelas, ya. Jangan mondok di jelas. Saya mondok 6 tahun apa kejari? Harus kejari minimal ustaz, kiai, tetap tundang roh, mau amplop terus kan? Amplop doang ada isi. Intinya yang penting ada manfaat, ada berkah. Jangan sampai alumni Darussalam ketika selesai disuruh jadi azan bisa atau jadi khotib ngajar, ya. Ngajar lah, sebul pendek, susah, ya. Maka biasakan diri kita latihan di pondok. Ketika ada latihan muzakarah, latihan khutbah dan segala macam, silakan tampil, siap jilat, amilan batur-batur, derek-derek batur, ayo coba suruh, ayo pada dua, ya, silakan. Mau salah mau apa yang penting kita belajar dulu. Nanti sebenarnya praktek intinya itu ketika berada di kampung, di masyarakat. Kalau sekarang di sini salah itu sudah biasa. Lebih baik salah tapi kita berani mencoba daripada tidak pernah salah di mau nyoba. Wah salah pidato, wah salah, wah dia nyoba ada di kuah. Ngomong di kuah pidato dia akan salah. Maka silakan. Penting salah dalam hal belajar. Dengan salah kita bisa tahu salah. Oh begini caranya ya, yang baik. Sebelum kita berdoa, kita niatkan dulu ya, kirimkan suratul Fatihah terkhusus kepada guru kita almarhum Tuan Guru Muhammad Ridwanullah Tauhid. Mudah-mudahan ruhnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Lahul Fatihah. Bismillah.